pernah ngisi di Al Barokah yang dari Makassar mas, menjelang Ramadan, tapi dulu ditempatkan di masjid kampung karena kan nggak muat toh kalau dia kan agak kecil tuh Al Barokah ya. Iya. Terus sekarang sudah punya masjid sendiri. Salam. Mulai. Mas, mulai mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan, ampunan dan tambahan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan dosa besar berikutnya dari kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dan ini ada request nih, ada pesanan dari panitia. Dosa besar yang akan kita bahas adalah tentang az-zabhu li ghairillahi azza wa jal, menyembelih binatang untuk dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembelih hewan dengan tujuan, dengan maksud dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab yang saya punya ini termasuk dosa ke-58, Al-Kabiratus Tsaminu wal Khamsun, dosa besar yang ke-58 ya. Tapi tidak apa-apa, kita mungkin nanti membahas dosa-dosa besar tidak urut sesuai kitab ya, tidak masalah ya. Yang penting lebih maslahat nih. Baik jamaah yang berbahagia, secara umum binatang itu ada dua macam. Binatang itu ada dua macam nih. Yang pertama binatang air yang disebut dengan bahriyah. Bahriyah, bahar, hewan air, hewan laut, hewan yang hidup dan mencari makan di dalam air. Hewan air ini kalau ingin dikonsumsi, ingin dimakan, maka tidak perlu disembelih. Tidak perlu disembelih ya. Oleh karena itu hukum asal hewan laut itu halal. Hukum asal hewan laut hidupnya itu halal. Dan hukum asal daging hewan laut juga halal. Artinya ketika sudah mati juga hukum asalnya halal karena tidak butuh disembelih.
meskipun dia ganas, meskipun dia buas seperti mungkin paus, mungkin seperti hiu ya. Meskipun dia menyusui, ada nggak hewan laut yang menyusui, maka dia tidak usah disembelih. Jadi ingat, hukum asal hewan laut halal, hukum asal daging hewan laut juga halal. Hidupnya halal, matinya halal, bangkainya halal. Ada orang dia nemu bangkai paus sudah terapung seminggu, kita katakan hukum asalnya halal meskipun sudah mati seminggu yang lalu. Sudah ya bangkai seminggu yang lalu kok terapung, hukum asalnya halal ya. Cuman kalau dimakan kok nanti memberi bahaya, membuat pusing, muntah, mencret, ya menjadi terlarang. Tapi bukan terlarang karena haramnya zat itu, tapi karena membahayakan ya. Kemudian yang kedua ada hewan berriyah. Tadi bahriyah, kalau ini berriyah, yaitu hewan darat, hewan yang hidup di darat. Hewan ini kalau ingin dikonsumsi, ingin dimakan, harus disembelih dulu. Harus disembelih dulu. Seperti sapi, entrok, ayam, onta, kambing, kancil, dan yang lain. Maka kita katakan hukum asal hewan darat itu halal. Tapi hukum asal daging hewan darat haram. Tak ulang bu, hukum asal hewan darat halal, hukum asal daging hewan darat haram. Berbeda dengan yang tadi, yang pertama. Yang pertama tadi kan hukum asal hewan laut, hukum asal hewan air halal, hukum asal daging hewan air tetap halal. Yang kedua ini hukum asal hewan darat halal, hukum asal daging hewan darat haram. Di halal, 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 haram. Dan kok bisa Pak? Karena hewan darat itu dia butuh disembelih, ada proses menyembelih. Maka kita katakan hukum asal daging hewan darat itu haram. Betul Bu? Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal hewan darat halal. Oleh karena itu ada orang tanya, Pak, mana dalil halalnya entrok? Mana Bu? Mana dalil halalnya entrok? Maka kita jawab itu salah pertanyaan. Yurauno, mungkin nggak ada, mungkin Nabi tidak kenal entrok. Jadi kalau ada orang bertanya mana dalil halalnya entrok, itu salah pertanyaan Mas. Jelas sih salah pertanyaan. Kenapa? Karena berlawanan dengan hukum, dengan kaidah. Kaidahnya itu hukum asal hewan darat itu halal. Maka orang yang mengatakan hewan ini halal, hewan ini halal, hewan ini halal tidak butuh dalil, karena dia sesuai dengan kaidah. Lah orang yang mengatakan hewan ini haram, hewan ini haram, dia wajib membawa dalil karena berlawanan dengan kaidah. Sama, mana dalil halalnya bedhek? Ya ora ono, mungkin Nabi ora kenal iwak bedhek. Mana dalil halalnya ikan sepat? Mana dalil halalnya lele? Mungkin Nabi ora kenal lele. Itu salah pertanyaan Mas, salah pertanyaan. Jelas ya? Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Jadi dalam agama kita itu secara umum binatang ada dua, binatang air dan binatang darat. Bagaimana dengan hewan yang hidup di dua alam? Saya tidak tahu, saya tidak tahu keharaman hewan yang hidup di dua alam kecuali kodok. Kecuali kodok. Ada
dalil khusus tentang kodok. Kodok itu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Oleh karena itu kodok kata termasuk hewan yang haram dikonsumsi. Salah satu kaidah dalam masalah makanan adalah semua binatang yang disuruh membunuh juga haram dikonsumsi. Dan yang kedua, semua hewan yang disuruh membunuh, semua hewan yang dilarang membunuh juga tidak boleh dikonsumsi. Semua hewan yang disuruh membunuh dan dilarang membunuh semuanya haram dikonsumsi. Dan kodok itu salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dan bagi jamaah yang berbahagia, oleh karena itu seperti hukum makan buaya itu ulama khilaf apakah halal atau haram. Buaya, kemudian mungkin yuyu, kemudian mungkin dalam ular. Kalau ular dia haram dimakan karena dia disuruh membunuh. Tadi kan kaidahnya semua hewan yang disuruh membunuh oleh syariat tidak boleh dimakan. Seperti ular, burung gagak, kemudian anjing, gitu, cicak, tokek itu disuruh membunuh. Hewan yang dilarang membunuh seperti semut, lebah, kodok, burung hudhud, burung surot, nah ini juga tidak boleh dikonsumsi. Sekarang dalam Islam hukum menyembelih hewan itu ada 3 macam. Hukum menyembelih hewan itu ada 3 macam. Yang pertama, menyembelih yang hukumnya mubah, tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. Mubah, boleh, halal, sah, legal, tidak dosa dan tidak ada pahala. Ini yang pertama, menyembelih yang tidak bernilai ibadah, menyembelih yang tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Nah, menyembelih seperti ini, menyembelih yang tidak ada dosa dan tidak ada pahala, hukumnya boleh. Nyembelih ya boleh, enggak menyembelih juga enggak apa-apa. Itu tujuan utamanya adalah mencari daging. Ini penting. Tujuan utama orang menyembelih yang hukumnya mubah itu tujuan pokoknya adalah untuk mencari daging atau untuk mencari bulu. Jelas ya? Contohnya apa? Contoh seperti tradisi di Semarang tanggal 1 Syawal ada tradisi nyembeli entrok, nyembeli ayam untuk dibuat opor ayam. Ketika jenengan menyembeli ayam di tanggal 1 Syawal, apa tujuannya, Bu? Cari daging, gimana? Cari daging dia. Maka ketika jenengan mencari karena tujuannya untuk mencari daging, jenengan cari ayam sing gemuk, gitu. Ayam yang muda, ayam yang sehat, ayam yang mahal, yang besar, sing dagingnya enak. Karena memang tujuannya untuk mencari daging, gitu. Contoh yang lain seperti untuk menjamu tamu, misalkan ada kerabat mau datang, ada arisan RT, ada ya untuk tamu lah, gitu. Untuk acara dawis misalkan, atau dia pedagang daging, dia pedagang ayam, pedagang daging ayam, pedagang daging sapi, pedagang daging kambing. Setiap hari dia menyembelih. Tujuannya adalah untuk mencari daging. Ngerti, Bu? Nah, untuk sembelihan yang pertama ini syaratnya yang pertama yang disembelih harus hewan yang halal. Agar kita diizinkan oleh syariat untuk menyembelih lalu mengkonsumsi dagingnya, yang pertama syaratnya hanya 2, Bu. Yang pertama syaratnya hewan yang disembelih itu hewan yang halal dikonsumsi. Ya tadi sapi, unta, kambing, ayam, entrok, burung dara dan kawan-kawan. Yang kedua, agar halal dimakan maka harus terpenuhi syarat-syarat penyembelihan. Harus terpenuhi syarat-syarat penyembelihan. Ada
eh, tiga atau 4 di sini syarat penyembelihan agar sah. Ada 3. Yang pertama, orangnya. Orang yang menyembelih harus orang yang diizinkan oleh syariat. Itu ada 3 orang. Yang pertama, muslim. Dalilnya adalah Al-Maidah ayat 3. Illa ma zakaitum. Yang pertama, orangnya harus muslim. Surat Al-Maidah ayat 3. Atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mana dalil? Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Jadi orang yang sembelihannya halal dikonsumsi boleh itu hanya 3. Orang muslim, orang Yahudi, dan orang Nasrani. Tadi Al-Maidah ayat 3 dan Al-Maidah ayat 5. Berarti sembelihan selain 3 orang ini haram. Jenengan punya tetangga kejawen nyembeli enrok, sembelihannya haram. Haram berarti ya tidak sah. Sembelihannya batal, tidak sah. Hukumnya bangke alias najis. Jelas ya? Jenengan punya tetangga Hindu nyembeli ayam, nyembeli sapi, sembelihannya haram. Tidak boleh dikonsumsi. Ya, semuanya Hindu, kejawen, Sinto, Konghucu, Buddha gitu. Ini sembelihannya haram. Termasuk yang haram adalah sembelihannya orang yang murtad. Si fulan muslim, dia menyembeli ayam halal. Besok dia murtad jadi Kristen, maka dia sembelihannya haram. Tapi kalau orang Kristen asli halal. Paham itu, Bu? Kalau ada orang Islam murtad jadi Kristen, sembelihannya haram. Tapi kalau dia Kristen asli dari lahir, jelas ya, dia tidak pernah jadi Muslim, dia asli kafir, asli Kristen, sembelihannya malah halal. Dari sini kita tahu orang murtad itu derajatnya lebih rendah, lebih hina, lebih buruk daripada orang kafir asli. Kita ulang, orang yang murtad itu derajatnya, statusnya lebih rendah, lebih jelek daripada kafir asli. Orang Kristen asli nyembeli halal. Tapi kalau ada orang Muslim lalu dia murtad dari Kristen, murtad dari Yahudi, murtad dari Katolik, maka kalau dia menyembelih, sembelihannya haram. Karena tadi status orang murtad itu lebih buruk, lebih jelek, lebih rendah daripada kafir asli. Betul, Bu? Termasuk dukun. Kalau ada dukun yang beli, ya jangan dikonsumsi. Termasuk orang yang tidak pernah sholat belas, yang beli sapi, yang beli entrok, ya jangan dimakan sembelihannya, karena bisa jadi dia sudah murtad, keluar dari Islam. Baik, kemudian yang menyembeli tadi kan harus muslim atau ahli kitab. Yang kedua harus berakal. Orang gila nyembeli, sembelihannya tidak sah karena dia tidak punya niat untuk menyembelih. Ada Mbah Mudin, dia baru asah-asah golok, kemudian dia diserang kambing, lalu dia membela diri dengan gini, kena lehernya kambing, akhirnya kambingnya mati. Pertanyaan, apakah kambingnya ini boleh dikonsumsi? Tidak boleh. Kenapa, Bu? Karena tidak ada niat untuk menyembelih. Dia niatnya kan untuk membela diri toh, gitu. Maka di sini ulama khilaf, kalau ada seorang dokter, ada calon dokter, dia menyembelih ayam, tujuannya untuk penelitian. Ada calon dokter, mungkin dokter ayam, dokter hewan itu, dia menyembelih ayam tujuannya untuk murni penelitian. Setelah selesai diteliti dibuang, tapi disembelih, bukan dibanting, enggak, disembelih. Bismillah nyembelih ayam, tapi tujuannya untuk penelitian. Apakah
boleh kita konsumsi. Lah seperti ini ulama khilaf setahu saya. Nggih, tapi dia bismillah. Kalau nggak bismillah yo malah haram. Ini bismillah tapi tujuannya bukan untuk dimakan, tapi untuk diteliti. Bukan untuk dikonsumsi. Apakah ini boleh dikonsumsi atau tidak? Tadi nggih, setahu saya khilaf di antara para ulama. Kemudian orangnya tamyiz. Tamyiz, anak kecil yang dia belum tamyiz kalau menyembelih, sembelihannya haram. Anak kecil usia 2 tahun, anak kecil usia 4 tahun nyembelih sapi misalnya gitu. Apa wani Pak? Ya namanya pengajian gitu. Nggih, namanya pengajian kan contoh nggih, contoh saja nih. Maka sembelihannya haram karena dia belum tamyiz. Ingat nggih, orang yang belum tamyiz belum punya niat. Jadi kan masih ingat Bu, ada berapa Bu orang yang tidak punya niat Bu? 4. 1 gila, belum tamyiz. 2, 3 mimpi. 4 kelindur. Ini enggak punya niat. Maka ketika mereka beramal sholih atau berbuat maksiat ya tidak dosa dan tidak ada pahala. Baik, kemudian berikutnya nggih. Ini apa namanya untuk orangnya, untuk orangnya. Sekarang syarat yang kedua, alatnya. Alat tadi Bu saya kurang Bu. Ketika menyembelih harus membaca basmalah. Membaca basmalah. Ini menurut jumhur ulama 3 madhab, Hambali, Hanafi, Maliki. Barang siapa yang dia menyembelih kok tidak membaca basmalah, maka sembelihannya bangkai. Cuman kalau lupa Pak, ini juga khilaf ulama. Ada orang dia kalau sengaja tidak bismillah, bangkai, najis. Tapi kalau lupa, ada orang yang beli sapi lali maca bismillah. Ini ulama khilaf, apakah sah atau tidak. Sebagian orang ketika kurban dia menyembelih sapi, terkadang sing maca bismillah malah sing nyekeli. Gitu. Sing nyekeli ndase malah bismillah, sing nyekeli buntute malah bismillah. Tapi saya nyembelih malah orang keliru. Kudune saya maca bismillah itu yang menyembelih. Ya, ketika berkorban tambahi takbir bismillah ya Allahu akbar hadza minka walaka. Ya Allah, ini korban dari engkau dan untuk engkau. Ya. Jadi diingatkan, Mbah Mudinnya diingatkan. Ya. Kemudian yang kedua tadi dengan alat yang bisa mengalirkan darah, pisau, golok, keris, pedang, gitu, tombak. Gitu. Kalau dengan alat yang tidak bisa mengalirkan darah, maka sembelihannya bangkai. Oleh karena itu ketika berburu harus dengan alat yang bisa mengalirkan darah. Berburu dengan tembak, dengan pistol, dengan lempar pisau boleh, dengan panah bisa. Maka nggak boleh misalnya ada kijang kita balang karo sandal terus mati, ya ini bangkai Bu, karena di situ tidak ada darah yang mengalir. Harus dengan alat yang bisa mengalirkan darah, bisa melukai. Dan apa Bu, ayam alas balang karo watu mati, ya tentu bangkai. Ketabrak motor ya bangke Bu. Oh, ada ayam ono pitik ketabrak motor, jelas ya, isih kejet-kejet. Ini jawabannya adalah kita boleh menyembelih hewan itu dengan syarat punya hayah mustaqirroh, yaitu punya kehidupan. Jadi kalau ayam ini dibiarkan kok kira-kira urip, lalu kita sembelih, jelas ya, kita sembelih, maka halal dikonsumsi. Tapi kalau diduga kuat, dia memang wes sekarat toh, jelas ya, nek dijarke paling 3 menit mati. Lalu kita sembelih. Nah, ketika disembelih langsung kelesek, tidak ada obah blas, ini bangkai. Jelas okay? Jadi dia harus punya hayah mustaqirrah. Jadi kalau dibiarkan jajannya ya urip jane.
Dan tapi kalau dijarke kalau langsung mati, paling nunggu 2 menit mati mas. Mana? Jangan, nggak usah. Langsung jangan. Dan Bu, jadi dirinci Kemudian yang ketiga tujuan. Tujuan orang yang menyembelih itu tadi tujuan agar halal disembelih tadi dimakan adalah tujuannya untuk dikonsumsi atau dijual untuk perkara yang mubah. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sembelihan yang bernilai pahala, sembelihan yang bernilai ibadah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 2 derajat, yaitu wajib dan sunnah. Contoh menyembelih yang bernilai ibadah. Ingat Bu, sembelihan kedua ini tujuan utamanya adalah bukan mencari daging. Tadi pertama kan mencari daging mencari bulu gitu. Kalau tujuan sembelihan yang kedua ini sembelihan yang diperintahkan oleh syariat, sembelihan yang bernilai ibadah, nanti bisa wajib atau sunnah. Tujuan intinya adalah untuk mengalirkan darah, bukan mencari daging, tapi tujuannya adalah untuk mengalirkan darah. Jelas sih? Contoh Pak, contoh seperti kurban, ibadah kurban. Ibadah kurban itu tujuan utamanya adalah mengalirkan darah, bukan mencari daging. Contoh misalkan panjenengan tinggal di Semarang, jenengan korban kambing di Palestina, boleh nggak Bu? Jenengan kan nggak mungkin makan dagingnya wong di Palestina lu, terus dipaket boleh badan? Boleh, karena memang tujuan korban bukan mencari daging, tapi untuk mengalirkan darah, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan tidak suka daging kambing, tapi dia sengaja korban kambing, boleh? Ya boleh. Berarti dia nggak makan belas, boleh? Ya nggak masalah, boleh. Wong tujuannya bukan untuk dimakan kok, tujuannya untuk mengalirkan darah. Ada Bu? Ada seorang mahasiswa. Jadi gini, nun sewu, korban itu ada 2 ibadah Bu. Yang pertama ibadah inti, yang kedua ibadah turunannya. Ibadah korban intinya itu tadi mengalirkan darah. Dan nanti kedua ibadah turunan, ibadah sekunder, yaitu sedekah daging. Dan jadi ada ibadah primer mengalirkan darah, yang kedua ibadah sekunder yaitu sedekah daging. Jadi ada 2 ibadah mengalirkan darah, yang kedua ibadah sedekah daging kepada fakir miskin. Si fulan seorang mahasiswa, dia misalkan kuliah di Undip, dia mungkin orang Kalimantan. Tanggal 8 Dzulhijjah dia membeli kambing, atau bulan Ramadan dia beli kambing, masih agak kecil, niatnya untuk dikorbankan nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Kambing ini yang membeli dia sendiri, dipelihara dia sendiri. 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, kambing ini disembelih sendirian dia, 1 orang di kos-kosan misalkan lalu dikeleti sendiri, dicacah sendiri, lalu dimasak sendiri, dimakan sendiri 100%. Boleh nggak Bu? Makan semuanya? Iya, 100%. Maksudnya kok keluarkan sisanya untuk persiap ya disimpan di kulkas gitu. Tapi 100% dia punya niat dimakan sendiri. Jadi disembelih dewe, dikeleti dewe, dicacah-cacah dewe, dimasak dewe, pangan dewe nang kos-kosan mahasiswa. Boleh nggak Bu? Boleh. Kenapa nggak boleh Bu?
Apakah dia sudah beribadah korban? Sudah. Ibadah primer tadi mengalirkan darah, tapi dia tidak sedekah sekunder tadi. Dia tidak ibadah sekunder, yaitu tidak mensedekahkan sebagian daging. Apakah korbannya sah? Insya Allah sah sebagai hewan kurban. Bahkan bahkan dia sebenarnya sedekah, Bu. Sedekah kepada siapa? Diri sendiri. Dalam masalah nafkah, orang yang pertama kali kita beri nafkah siapa? Diri sendiri. Orang yang paling berhak untuk kita beri nafkah ya diri sendiri. Diri sendiri, nanti istri, nanti anak, baru orang tua. Jadi dalam masalah nafkah itu istri diutamakan daripada orang tua. Tapi kalau dalam masalah ketaatan, orang tua dulu baru istri. Jelas sih? Termasuk anak, dalam masalah nafkah, anak dulu baru orang tua. Tapi kalau dalam masalah ketaatan, kebaktian, orang tua dulu baru anak. Jadi pun, Bu? Berarti tadi kalau yang dimakan sendiri itu berarti kan dari hakinya kan korbannya sah ya? Sah. Tapi kalau dia nggak bagi itu terus hukumnya apa itu? Dosa atau gini nggih? Ya, insya Allah tidak dosa nggih, karena sedekah itu kan sunnah. Mungkin untuk keluarga sendiri. Nggih, memang ada perintah kata Nabi nggih, kulu watakhiru watasodaku. Daging korban itu apa ya, idealnya dibagi 3, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan untuk 2 orang, orang kaya dan orang Nasrani, orang kafir. Jelas ya? Yang ketiga disedekah, sepertiga disedekahkan untuk fakir miskin. Tapi dia dimakan sendiri, insya Allah sah dan dia tidak berdosa. Ya, pelit itu kan kadang relatif nih, kadang relatif. Sebenarnya dia nggak pelit, Bu, dia sudah berkorban kok. Tadi dia sudah berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah melaksanakan ibadah primer, mengalirkan darah. Ngoten, Bu. Apa no Pak? Ya saya nggak tahu, barangkali gitu. Contoh, namanya pengajian mungkin. Ada keluarga, si Fulan dia tinggal di Jepang. Bapak, ibu atau suami, istri, 3 anak. Satu perumahannya semuanya kafir. 10 Dzulhijjah dia nyembelih korban kambing, dimakan untuk keluarganya. Apakah boleh? Boleh. Apalagi ini jadi dia sedekah untuk dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Boleh, nggak apa-apa. Betul, Bu. Nah, sama nanti jenengan bisa niru, Bu, jenengan sama suami sama 3 anak di rumah. Wis menang-menang wae, sembelih dhewe, keleti dhewe, potong-potong dhewe, cacah dhewe, masak dhewe, pangan dhewe. Balik nggih. Bolehkah? Ya boleh, tapi ojo cerita. Nggih, ojo cerita-cerita karo tanggane, nanti diarani pelit, Bu. Ada ya neng dapur toh. Sisanya nanti ditaruh freezer untuk persediaan makan 6 bulan ke depan. Ustadznya kok ngajari pelit? Enggak, Bu. Ya tentu ini hanya bercanda, Bu. Baik, Bu, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Jadi korban itu ada 2 ibadah tadi, Bu. Panjenengan tanggal 10 Dzulhijjah membawa uang 5 juta pergi ke pasar putih niki, Mas, bagaimana? Terongan, ya, jenengan tanggal 10 Dzulhijjah membawa uang 5 juta pergi ke pasar Peterongan. Jenengan membeli daging kambing mentah. Lalu jenengan bagikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, handi tolan. Pertanyaan, apakah jenengan dinilai orang yang berkorban? Kenapa, Bu? Nah, karena jenengan tidak mengalirkan darah. Ya untuk pahala, tapi pahala sedekah biasa, bukan ibadah korban. Jadi korban itu intinya adalah mengalirkan darah, bukan mencari daging. Nanti Ibu, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengorbankan
Ismail kemudian diganti Allah dengan kambing, mungkin yang memakan hanya 3 orang, Nabi Ibrahim, Ismail sama Hajar. Kan Mekah kan masih sepi, Bu. Gimana? Sing mangan ya mungkin keluarga beliau sendiri, belum ada orang lain, barangkali ya, barangkali. Ngeten, Bu. Kemudian contoh yang kedua, Bu, ibadah menyembelih yang berpahala ya akikoh. Ini sama nggih, akikoh. Inti akikoh itu adalah mengalirkan darah, sama. Akikoh itu intinya mengalirkan darah. Si fulan anaknya lahir hari ke-7, dia membawa uang 3 juta pergi ke pasar, dia membeli daging kambing, lalu dibagi-bagi, dimasak, bagi-bagi. Apakah sudah akikoh? Kenapa, Bu? Tidak ada aktivitas mengalirkan darah. Jadi harus ada aktivitas mengalirkan darah. Si fulan akikoh, dia nggak doyan kambing, Mas. Ya nggak apa-apa. Wong tujuan akikah bukan makan daging kambing dia kok, tapi adalah mengalirkan darah. Kemudian contoh yang ketiga, Bu, diantara menyembelih yang ibadah adalah menyembelih hadiyu. Hadiyu bagi orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiron. Jadi kalau nanti kita haji qiron atau haji tamattu, Bu, ada kewajiban menyembelih hewan hadiyu. Ini wajib. Nah, ranti duit, Mak. Kalau nggak punya duit, maka diganti dengan berpuasa. Dan puasa ini boleh dilakukan di hari-hari tasrek. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah kan tasrek, Bu. Kan tidak boleh puasa toh, Bu? Nah, tapi ada pengecualian. Orang yang haji kemudian dia tidak bisa membeli hewan hadiyu, maka diganti puasa, dan dia boleh berpuasa di hari-hari tasrek. Ini pengecualian. Dan kalau haji ifrat itu tidak wajib menyembeli hewan hadiyu ini untuk haji tamattu dan haji qiron. Kemudian berikutnya adalah menyembeli untuk membayar fidyah bagi jamaah haji atau umroh yang melanggar larangan ihram. Ada orang mau ihram atau haji, mau umroh atau haji, dia ihram, tapi dia melanggar larangan ihram. Kan ada nggak? Ada 10 larangan ihram, Bu. 7 untuk laki-laki dan perempuan, mencukur rambut, memotong kuku, gitu, berburu dan yang lain. 2 larangan untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Nah, ada orang haji umroh, dia ketika ihram dia melanggar larangan, misalkan mencabut bulu misalkan, atau memotong kuku misalkan, atau dia apa, Bu, misalkan, Bu, memakai wangi-wangian misalkan, gitu. Atau mungkin perempuan ya memakai apa itu, cadar misalkan, gitu. Nah, dia terkena kewajiban untuk membayar denda. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 196, nggih. Faman kana minkum maridun aw bihi adzam mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa yang dia sedang ihram haji atau umroh, kemudian dia sakit atau ada gangguan di kepala, Bu, gatel, banyak kutu, nggih, maka nggak apa-apa dia cukur, berarti kan dia melanggar toh. Ini terjadi kepada sahabat Ka'ab bin Ujroh ketika dia haji bersama Nabi ihram, Bu. Dia rambutnya banyak kutu, banyak tumonya wakeh, gatel akhirnya. Akhirnya kata Nabi, cukur nggak apa-apa, gundul. Berarti kan melanggar toh. Nah, tapi dia wajib membayar fidyah. Nah, denda. Fidyahnya apa, Pak? Di sini ada 3, Bu. Min siyamin, puasa, yaitu puasa 3 hari, au shadaqatin, sedekah, memberi makan 6 orang miskin, atau nusuk, menyembelih seekor kambing. Ada 3 ini sifatnya pilihan, bukan urutan. Jadi nggih di Al-Baqarah 196. Al-Baqarah 196. Ngeten, Bu, nggih, ada beberapa apa ya, kafarat itu yang sifatnya urutan. Seperti mungkin kita pernah menyampaikan, seperti orang yang menggauli istrinya di siang hari
Ramadan. Itu sifatnya urutan. Itu memerdekakan apa Bu? Kalau nggak salah nggih, budak dimerdekakan, puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin. Ini sifatnya urutan, bukan pilihan. Tapi kalau ini sifatnya pilihan. Mau memilih memberi makan 6 orang miskin boleh, puasa 3 hari boleh, menyembelih kambing boleh. Ini sifatnya pilihan, bukan urutan. Termasuk ketika kita melanggar sumpah. Nanti juga ada dendanya, mungkin ada denda. Melanggar sumpah itu dosa nggak Bu? Ya dengan sumpah, demi Allah aku ora bakal ngomong karo Mbak Kakung misalnya, gitu. Lalu jenengan langgar, apakah dosa? Dosa nggak Bu? Jawabnya tidak dosa, tapi wajib bayar kafarat alias denda. Bu. Tidak dosa, melanggar sumpah itu, tapi wajib bayar denda. Baik Bu. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara menyembelih yang ada pahalanya adalah menyembelih karena nazar. Menyembelih karena nazar. Ini juga ada pahalanya karena memenuhi nazar. Kemudian yang ketiga Bu, menyembelih yang berdosa, menyembelih hewan yang haram, tercela, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih yang maksiat. Nah, ini tadi menyembelih yang kita bahas nggih. Menyembelih yang bernilai dosa. Contohnya nggih Bu, sekarang kita langsung berikan contoh mawon Bu. Atau gini Bu, mungkin nggih. Dalil larangan dulu, dalil larangan menyembelih untuk selain Allah. Yang pertama adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat, mengutuk orang yang menyembelih hewan dipersembahkan untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah mengutuk seorang anak yang mengutuk orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah mengutuk orang yang melindungi pelaku maksiat. La'anallahu man ghayyara manarul ardu. Allah mengutuk orang yang memindah batas patok tanah. 4 berarti. Ya, sekarang yang kita bahas adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka pelakunya dilaknat, dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngerti Bu? Ini diantara dalilnya Bu. Sekarang kita berikan contoh di sini Bu, bentuk-bentuk menyembelih untuk selain Allah. Bentuk-bentuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyembelih kebu atau apa Bu, sapi atau kambing. Intinya pokoknya hewan, hewan. Menyembelih hewan dalam tradisi sedekah laut atau sedekah bumi barangkali Bu. Ada nggak Bu? Ada nggih Bu? Sebagian kaum muslimin Bu, ingat nggih, yang kita kritiki, yang kita bahas, yang kita kita bahas ini itu orang yang mengaku muslim. Kalau ada orang kafir, orang Hindu, orang Kristen nyembelih untuk jin, untuk penunggu ini, itu terserah dia. Yang kita bahas ini adalah orang yang mengaku muslim, orang yang ber-KTP Islam. Saudara-saudara kita yang mengaku muslim tapi masih melakukan ritual sedekah laut atau sedekah bumi dengan cara menyembelih hewan lalu dipersembahkan untuk selain Allah. Mereka punya alasan, ini kan tradisi Mas, ini budaya, nguri-nguri kabudayan, nguri-nguri budaya leluhur Bu. Nah, ini begini, ini
Bayang ya, kita jawab Bu, sering kita ulang-ulang, Islam itu agama yang Islam bukan agama yang anti tradisi. Islam bukan agama yang anti budaya. Islam bukan agama yang anti tradisi, budaya, adat, nggih. Dalam Islam Bu, hukum adat, tradisi, budaya itu apa Bu? Hukum asal, tradisi, adat, budaya itu boleh, halal, legal, mubah, sah, dengan syarat, dengan catatan tidak ada unsur kemaksiatan. Jelas nggih? Tapi kalau tradisi itu ada unsur kemaksiatan, ya terlarang, menjadi tidak boleh. Ya kalau di Semarang seperti tradisi adus kungkum di Sungai Tugu Soeharto. Oke, ini tentu tidak boleh karena di situ ada pelanggaran-pelanggaran Bu. Tradisi di Jawa lagi misalkan ketika ada acara pernikahan memakai pakaian apa Bu namanya? Kemben separuh dada wanita. Ya nggak boleh memperlihatkan aurat. Tradisi Pak iya, tapi tradisi yang dilarang Islam maka nggak boleh. Ingat ya, kita itu hidup ini terikat dengan 3 hukum, 3 aturan. Yang pertama kita terikat dengan aturan agama, aturan Allah. Yang kedua kita terikat dengan aturan negara. Yang ketiga kita terikat dengan aturan adat. Nah, ketika ada aturan agama, ketika ada aturan negara atau aturan adat yang bertentangan dengan aturan Allah, maka kita wajib mengutamakan aturan Allah. Karena aturan Allah itu pasti benar, pasti maslahat, pasti manfaat. Tidak mungkin aturan Allah salah, tidak mungkin aturan Allah keliru, tidak mungkin aturan Allah itu sia-sia, tidak mungkin Bu. Dan aturan Allah, undang-undang Allah, hukum Allah itu dia adalah hukum tertinggi. Ketika sudah ada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka aturan manusia apabila bertentangan dengan hukum Allah harus kita tinggalkan. Karena seluruh jagat alam raya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum Allah itu sifatnya mutlak. Ngerti Bu? Nah, dalam tradisi sedekah bumi, sebagian kaum muslimin mereka menyembelih hewan tertentu, mungkin terkadang juga hewan khusus, mungkin ya kadang milih kebo boleh misalnya Bu, kemudian kadang sapi apa Bu, ombong misalnya gitu Bu, ketek yatim misalnya gitu, atau mungkin kambing gendit, ayam cemani, ya macam-macam Bu. Nah itu Bu, ingat Bu, ketika mereka menyembelih itu tujuannya bukan mencari daging, tapi untuk mengalirkan darah, tapi dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi menyembelih sapi ompong tadi, kebo boleh, kambing gendit, ayam pitik yatim tadi nggih, kethek ayam cemani ayam cemani, kethek yatim, itu tujuannya bukan untuk mencari daging. Nah tadi untuk mengalirkan darah. Pak, kenapa harus bule? Kenapa harus yatim? Kenapa harus gendit? Kenapa harus semani? Itu wahyu dari iblis. Wahyu dari iblis Bu, jelas sih. Maka tujuan utamanya bukan mencari daging dimakan, enggak, tapi untuk mengalirkan darah, dipersembahkan kepada selain Allah, berarti makhluk. Dan ini merupakan kesyirikan Bu. Ada 3 jenis syirik Bu dalam menyembelih. Yang pertama isti'anah. Syirik dalam isti'anah. Contohnya Pak, contohnya ada orang yang dia menyembelih binatang tujuannya untuk perkara halal. Misalkan tadi untuk penelitian, untuk dimakan, untuk dijual, untuk menjamu tamu, untuk acara keluarga, okay? Tetapi ketika menyembelih dia menyebut nama selain Allah.
Jadi dia menyembelih itu tujuannya untuk perkara-perkara halal lah, dimakan, dijual, mau menjamu tamu, penelitian, terus Bu untuk hari raya, pesta, untuk pernikahan. Ini kan perkara-perkara halal toh, tujuannya nggih, maksudnya, niatnya. Tapi ketika menyembelih nyebut nama selain Allah, misalnya Bismi Yesus, misalnya atas nama Bunda Maria misalnya, atau Bismi Mbah Danyang, Bismi Mbah sinten Jin Tomang misalnya, Bismi Nyi Blorong misalnya begini, atau Dewa Dewi. Ya, ini jatuhnya syirik kecil, hukumnya syirik kecil. Syirik kecil itu pelakunya tidak murtad, masih muslim dia, tapi dia terjatuh ke dalam dosa syirik kecil, Bu. Dan ingat, syirik kecil itu dosanya lebih gede daripada dosa besar. Kalau dibuat urutan, Ibu, urutan dosa. Yang pertama, dosa terbesar adalah dosa syirik besar. Bawahnya syirik kecil, bawahnya dosa besar, bawahnya dosa kecil. Dan berarti dosa syirik kecil itu lebih gede daripada dosa besar. Jadi orang yang melakukan syirik kecil itu dosanya lebih gede, lebih besar daripada orang yang membunuh, korupsi, judi, mabuk, minum khamr, berzina, LGBT. Jelas sih? Karena membunuh, merampok, begal, malsu nota, korupsi, bunuh diri itu dosa besar. Nah, dosa besar sama syirik kecil, dosanya lebih gede syirik kecil. Mungkin kita dulu pernah menyampaikan mungkin si fulan mati dalam kondisi membawa dosa syirik besar, maka tidak ada peluang diampuni. Si A mati belum bertaubat, membawa dosa syirik besar, tidak ada kesempatan mendapatkan ampunan, otomatis pasti masuk neraka. Jelas sih? 2. Si B mati membawa dosa syirik kecil. Jelas sih? Mati membawa dosa syirik kecil. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Apakah ada peluang diampuni atau tidak? Nanti Bu. Yang ketiga, si C mati membawa dosa besar. Bermata ini mati, berzina mati, berkorupsi mati, bunuh diri mati, ngombe congyang mati. Misalnya begini, berarti mati membawa dosa besar. Ulama sepakat ada kesempatan diampuni. Berarti orang yang mati membawa dosa besar belum tentu masuk neraka. Tadi karena ada kesempatan mendapatkan ampunan. Dan Bu, berarti dari sini kita tahu dosa syirik kecil sama dosa besar lebih gede syirik kecil. Memang namanya syirik kecil, ojo ndelok kecile, ndelok syiriknya itu loh Mas. Ngoten Bu. Jelas begini, makanya Bu sering kita sampaikan juga, untuk menentukan dosa itu besar atau kecil itu pakai dalil Bu. Nanti di sini ada Bu, nggih, tak sampaikan Bu, tak kasih bocoran Bu nggih. Di sini itu sedikit Bu, nggak apa-apa nggih, daftar isi. Di sini itu ada dosa besar yang namanya isbalul izari wathaubi, yaitu seorang laki-laki memakai pakaian yang menjulurkan kain sampai di bawah mata kaki, termasuk dosa besar. Ini dosa besar ke-50. Ya kalau menurut kita salah ya apa sih Pak? Itu kan sarung-sarungnya dewe toh. Gitu. Salanane dhewe, gamis-gamise dhewe, sikil-sikile dhewe gitu. Kok iso ning neraka iki lho. Lah ini Bu. Jadi untuk menentukan ini dosa besar, dosa kecil itu harus dengan dalil. Kalau pakai perasaan Bu nggih, kalau pakai perasaan Bu. Si A ini dia memperkosa ibu kandungnya. Lalu ibu kandungnya dibunuh
berarti perkosa lalu dipateni, berarti pateni lalu dibakar, berarti bakar abunya dibuang ke laut. Lalu setelah itu dengan bangganya dia gembira Bu dengan kematian ibu kandungnya. Ini si A. Si B, dia menyembelih ayam. Ketika menyembelih ayam, bismi Mbah Danyang. Pertanyaan Bu, dosa si A sama si B gede mana Bu? Kok bisa? Nah, ini hukumnya haram, dosa besar. Kalau ini syirik kecil. Bu, kalau pakai perasaan tuh masalah ya apa sih Mas, nyembeli ayam kok bismi Mbah Danyang kok iso dosa itu pakai perasaan Bu. Nah, kalau pertanyaannya lebih sadis mana Bu? Ya kalau pakai akal ya lebih sadis yang ini pakai akal loh. Tapi kalau pakai dalil lebih sadis ini sebenarnya Bu. Kenapa? Karena dia telah membuat tandingan, sekutu, saingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama kita ini pakai dalil, tidak pakai perasaan ibu-ibu. Si A bersumpah dengan jujur, tapi sumpahnya ini Bu dengan nama wali. Demi wali Songo, aku orang nyolong. Memang dia nggak nyolong, si A. Jelas sih? Si B, sumpahnya dia dusta, tapi atas nama Allah. Demi Allah, aku orang nyolong Mas, padahal nyolong. Jelas begini? Pertanyaan Bu, lebih gede mana dosanya? A atau B? Mana yang milih B? A atau B? B atau A? Bingung. Jawabannya lebih gede dosanya. Dosanya yang mana Bu? Tadi lo Bu yang nyebut demi wali. Meskipun waktu dia sumpah jujur. Tadi kata si A demi wali Songo, aku orang nyolong. Memang dia nggak nyolong. Ini syirik kecil Bu. Syirik kecil bersumpah atas nama selain Allah itu syirik kecil Bu. Tetapi kalau dia demi Allah, aku orang nyolong, padahal nyolong, ini dusta. Dusta termasuk dosa kecil, dosa besar. Berarti lebih gede dosanya si A. Maten Bu, kalau pakai dalil. Si A atau fulana Bu, fulana itu ke pasar, ke mall, keluar rumah, dia nggak berjilbab. Jelas sih? Tapi dia mengatakan jilbab itu wajib Mas, jilbab itu ya penting, jilbab itu bagian dari syariat Islam. Tapi aku urung iso jilbaban karena untuk apa Bu? Ya untuk penampilan. Kan aku wanita karir, jelas Bu? Ini si fulana Bu. Si alana dia berjilbab, tapi dia meyakini jilbab tidak wajib, jilbab tidak penting, jilbab bukan bagian dari Islam. Pertanyaan, lebih gede mana dosanya? Yang B. Si A ini dia dosa besar, jelas sih, membuka aurat. Si B ini bisa kufur, bisa keluar dari Islam, bisa murtad Bu. Dan si A ini punya hobi main musik, mendengarkan musik. Tapi dia mengatakan, aku yang ngerti Mas, musik itu haram, aku yang ngerti. Tapi aku orang mendengarkan musik ngeluh, misalnya bagi kecanduan dia Bu. Akhirnya setiap hari dia main musik, mendengarkan musik. Tapi dia meyakini musik itu haram. Ini si A. Si B, dia seorang ustadz misalkan, dia tahu haramnya musik. Tapi karena mungkin takut dicela sama netizen, takut dicela sama misalkan apa Bu namanya Bu, apa itu namanya, jamaahnya sama followernya, akhirnya dia mengatakan musik halal. Dia nggak pernah main musik, di rumahnya nggak ada alat musik, dia nggak suka musik toh. Tapi dalam rangka menyenangkan jamaahnya, takut ditinggalkan jamaah, dia mengatakan musik halal. Pertanyaan, lebih gede mana dosanya? Si B, ustadznya Bu.
Jelas nggih? Ngaten Bu. Maka hati-hati Ibu-ibu. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Si A datang ke dukun dan percaya kepada dukun. Ini bisa kufur. Tapi kalau ada orang yang merampok 10 miliar, si A pergi ke dukun, percaya dukun, oke? Si B ngerampok 10 miliar dengan 10 M ini untuk judi, untuk berzina, untuk mabuk, untuk mendem. Gede mana Bu dosanya Bu? Ya, si A. Si A. Terus begini, kenapa Bu? Bisa kufur. Tapi kalau ini ngerampok, membunuh, terus minum khamar, minum congyang itu tidak kufur, tapi dosa besar Bu. Ya kalau pakai perasaan masih ya, inilah agama. Pakai dalil Ibu-ibu. Kemudian baik. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Yang kedua, Bu, tadi kan isti'anah, Bu, nggih. Yang kedua adalah tujuan. Tadi ada 3 bentuk kesyirikan dalam menyembelih. Yang pertama isti'anah, yang kedua adalah syirik dalam tujuan. Contoh misalkan ada orang dia menyembelih kambing kendit, tujuannya dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Tapi waktu menyembelih membaca bismillah dia. Wong dia tokoh, bahkan mungkin dia juga mungkin wis Pak Kaji, oke. Yo nganggo kupluk ireng Bu, nganggo sarung, nganggo kita mungkin ini kata juga mungkin khutbah Jumat barangkali gitu. Tapi dia niatnya nyembelih kambing kendit untuk sedekah laut biar orang kebanjiran. Waktu menyembelih bismillah dia, takbir juga, bismillah terus takbir. Ini jatuhnya syirik akbar, syirik besar Bu. Yang ketiga, syirik dalam isti'anah dan tujuan. Nah ini Bu, gabungan. Ada orang yang dia nyembelih kambing kendit, tujuannya untuk Jin Tomang, tujuannya untuk Mbah Danyang, tujuannya untuk Nyi Roro Kidul, untuk Dewi Lanjar. Waktu menyembelih nyebut nama selain Allah. Nah ini tentu syirik akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, Ibu-ibu. Yang mengalirkan darah hewan siapa Bu? Yang mengalirkan darah hewan Allah. Hewan. Yang memberi nyawa hewan Allah. Maka satu-satunya zat yang boleh kita beri persembahan hewan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Allah, untuk Rabbmu, dan wanhar, menyembelilah untuk Rabbmu. Sebagaimana kita sholat itu hanya untuk Allah, maka kita menyembelih juga harusnya untuk Allah saja. Ngoten Bu. Dari sini Bu, dari sini dari ayat ini Al-Kautsar ini tuh menyembelih itu ada 3 cara. Ada 3 cara menyembelih Bu. Teknis menyembelih itu ada 3. Yang pertama dzabh, zal ba ha. Dzabh ini itu menyembelih dengan cara hewannya dibaringkan, hewannya diturokke, hewannya turon. Ngaten Bu, inilah cara menyembelih Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Allah berfirman di surat As-Saffat ayat 107. Allah bercerita tentang penyembelihan Nabi Ismail Bu. As-Saffat ayat 107. Kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah mengganti sembelihan Ismail dengan kambing yang besar, dzabh. Jadi ketika Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail itu, Ismailnya dibaringkan. Mantap Bu. Ketika pedang sudah di leher Bu, tinggal ayun langsung mati Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba mengganti dengan kambing, dzabh.
Yang kedua nahar. Tadi surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Nahar itu cara menyembelih hewannya berdiri. Ini seperti nyembelih unta. Ngoten Bu, makanya nggih, nek nyembelih kambing, sapi itu mepet sini Bu. Mepet sini loh. Nek nyembelih unta mepet sini. Ngoten, tak ulang, nek nyembelih kambing, sapi itu mepet atas. Nek nyembelih unta mepet bawah. Ngoten Bu, ini teori Bu. Saya sendiri kalau nyembelih ya belum tentu wani. Tapi teori. Jelas Bu nggih? Ngoten Bu. Nah, ketika menyembelih itu Bu, yang paling bagus itu terpotong 4. Yang pertama adalah mari itu saluran makanan. Yang kedua adalah saluran nafas. Yang ketiga adalah urat nadi sebelah kanan. Yang keempat urat nadi sebelah kiri. Ini menyembelih yang paling bagus, terpotong 4. Saluran nafas, saluran makanan, dan 2 urat nadi. Yang ketiga Bu, al-akar, pakai ain, al-akar itu menyembelih di mana saja, alias tidak harus di leher. Neng bokong boleh, nyembelih neng pantat, pantat ya, neng weteng, neng kepala, neng apa Bu, si kaki, di punggung, di perut boleh. Nah, hewan nyembelih al-akar ini tuh khusus untuk hewan liar. Untuk hewan liar. Atau hewan jinak tapi bedal Bu, kabur. Saya contoh Bu, contoh, ada sapi. Sapinya Pak RT bedal ucul. Dicekal wangel berhari-hari, akhirnya nyemplung sumur. Nyemplung sumur ketok bokonge Bu. Nek orang yang di eksekusi yo mati bangke eman-eman nggih, wong sapi larang kok. Nah, maka manggil Pak polisi, ditembak. Ketika nembak bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dor, mati kena bokong. Halal Bu. Dengan syarat yang nembak itu muslim atau ahli kitab tadi, terus membaca bismillah. Yang ketiga dengan alat yang bisa mengalirkan darah, tembak. Pak, nek tak balang sandal be yo nanti bangke. Boleh balang sandal atau diketapel, tidak mengalirkan darah yo haram Mas. Ngaten Bu. Termasuk Bu ketika kita berburu juga bebas. Ya, jenengan ibu-ibu rombongan gitu berburu hewan ke hutan sikat bencana. Misalnya Bu, ono kijang, ayo Pak Kijang, jenengan bawa tembak Bu. Ono kijang, bismillah, dor, kena mati. Halal. Karena dia liar Bu, ngaten kena bokonge, kena ndase, kena punggunge, halal. Ngaten Bu. Baik Bu, ini contoh yang pertama Bu, yaitu ritual tradisi sedekah laut Bu. Ini sebagian orang itu terkadang membuat subhat. Pak, ini kan sedekah laut kan untuk makani iwak. Lah, kita ini larung sesajen gitu, larung kepala kerbau itu untuk makani iwak Bu. Ini subhat. Kita jawab, kalau jenengan larung kepala kerbau dengan tujuan untuk memberi makan ikan, ini secara logika kan betul logis Bu. Dari mana jenengan tahu iwak senengane ndas kebu? Iwak ki senengane ora ndas kebu Mas. Itu nggih. Yang pertama Bu. Yang kedua, kenapa kok harus ada tradisi-tradisi tambahan? Ada upacara-upacara khusus Bu nggih. Ada sebelum itu tradisi sedekah bumi, terkadang nanti ada ziarah ke makam leluhur, nanti ada tumpeng, nanti ada apa Bu? Itu loh, gunungan apa gitu. Nanti kadang kapalnya dihias, ini itu ada doa. Ya nek makan ikan, kenapa kok harus ada ritual-ritual tambahan?
Yang ketiga, kalau itu niatnya mangani iwak mas, kenapa kok harus satu suro? Nah, kenapa kok masuk iwaknya mangani satu suro tok? Okay. Kenapa harus hari tertentu? Kudu Jumat Kliwon, kudu jam 9 pagi misalnya Bu. Itulah namanya Bu tadi wahyu dari iblis. Kudu malam Jumat Kliwon, kudu apa Mbak? Boleh nanya Pak? Iya, pripun? Nah, kalau orang yang Nasrani mungkin kan bacanya bukan bismillah ya? Bukan bismillah nih. Baik, kalau kita mendapatkan daging hewan darat nggih, daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging entok, daging bebek Bu, dari orang Nasrani, Yahudi, maka kita katakan hukum asalnya halal. Jelas sih? Dan kita tidak diwajibkan untuk bertanya, Pak Pendeta mau bismillah apa ora? Nah, enggak Bu. Yang penting pokoknya dia Nasrani, dia pendeta Nasrani, kita katakan halal. Baik itu mentah atau sudah matang, mungkin ayam goreng, sate kambing, halal. Tadi kita tidak dibebani untuk bertanya. Sama Bu, jenengan membeli ayam di pasar, apakah jenengan tanya? Bu, saya nyembelih sopo? Bismillah apa ora? Kayak wartawan malah. Sudah, ini Semarang. Ini Semarang, pasar Peterongan, mayoritas muslim, kita husnudzon. Kecuali Bu, jenengan lihat langsung sendiri. Pak Pendeta Nasrani nyembelih pitik Bismi Yesus. Nah, lalu jenengan dikai separuh. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau kita nggak tahu wis mateng ya sudah tinggal makan. Jalan Bu. Kalau dengan mesin Dalam? Kalau dengan mesin Kalau dengan mesin sah-sah saja asalkan satu nyawa satu basmalah. Nggak boleh kayak misalnya ada pitik, ada teknologi canggih, mungkin mesinnya muter gitu, ayam digantung. Bismillah sekali dong, ketika mencet tombol Bismillah sekali, nanti besoknya kena ribuan ayam, ini nggak boleh. Satu nyawa satu basmalah. Bu, jenengan mungkin juga Bu termasuk hati-hati. Kalau jenengan mendapati ada orang yang jual ayam potong, waktu menyembelih sambil ngerokok, rokoknya saya kantil, rokok deh, boleh. Jadi orang potong Bismillah tuh Mas. Bagaimana ngemut rokok lu harus dilesankan, membaca kok Bu. Ada ibadah-ibadah itu harus dilesankan Bu, seperti cerai itu harus dilesankan, sumpah itu dilesankan, nazar dilesankan. Gak bisa kau sumpah kau ningati raiso. Sama dengan cerai, cerai itu harus diucap, membaca Bismillah. Sama tadi ada orang mau nyembelih korban, Pak nyembelih Bismillah Pak, Bismillah neng hati Mas, nggak bisa, kudu diucap. Jadi kalau ada orang nyembelih ayam kok sambil ngemut rokok, ini kita ragu-ragu ini. Benar nggih? Lagi ini Bu kaidahnya Bu. Bu tadi nggih, tadi sudah nggih. Hukum asal daging hewan darat adalah daging haram. Hukum asal hewan darat halal. Hukum asal daging hewan darat haram. Jelas sih? Maka ketika kita ragu, kembalikan ke hukum asal, yaitu haram. Ragu kok. Sesuatu yang meragukan kita kembalikan ke hukum asal, yaitu haram. Betul Bu? Ya, sama dengan tadi hukum asal daging hewan laut halal. Jenengan ning pinggir pantai nemu batrang paus, wes seminggu Mas, jelas ya, wes seminggu wes bau lah. Nah, apakah ini halal atau haram? Ragu nggih, ragu toh? Ragu, kembalikan ke hukum asal, yaitu halal. Ngoten Bu. Halal, kembali ke hukum asal. Sama dengan ini Bu, semua benda itu suci. Orang yang mengatakan benda ini najis butuh dalil.
Tapi orang yang mengatakan benda ini suci, kipas ini suci, gelas ini suci, meja ini suci, benda-benda ini suci, tidak butuh dalil. Jelas oke? Orang yang tanya, Mas, mana dalil sucinya lampu? Salah pertanyaan sampean. Mana dalil sucinya HP? Salah pertanyaan. Mana dalil sucinya gelas? Salah pertanyaan. Jelas oke? Kenapa Bu? Berlawanan dengan kaidah. Dan di orang yang mengatakan ini suci, nggak butuh dalil. Karena kalau nanti butuh dalil ya butuh ribuan jutaan dalil tuh Bu. Ini kan benda kan jutaan benda. Nah, yang butuh dalil itu orang yang mengatakan najis. Mas, karpetmu najis, Mas. Mana dalil? Dikencingi anakmu ini. Nah, bukti Bu. Jelas Bu nggih? Mas, kuwi HP-mu najis. Ya kenapa? Lho kecemplung ning WC misalnya. Lalu nggih, Bu. Lah, kalau ragu-ragu, jenengan dari sini nanti pulang ke rumah. Di depan rumah jenengan di teras ono cairan. Iki apa yo ora udan kok ono teles-teles nggih. Iki uyah kucing, apa uyah anakku, apa banyu, netes, apa-apa. Nek troco kok ketane ora wong ora udan kok ragu. Nah, karena ragu jenengan cek ketane yo ora mambi. Misalnya nggih ragu nggih. Ragu kembali ke hukum asal yaitu apa? Tadi suci. Benda itu hukum asalnya suci. Nah, ketika ragu, kembalikan ke hukum asal, berarti suci. Ngoten Ibu. Bu, mungkin kalau ngisi tengah salam Bu nggih. Soale maghrib cepat Bu niki. Yang kedua Bu, tradisi menyembelih ayam cemani untuk pengobatan. Nah, ini juga sama. Ada orang berobat ke dukun, kata Mbak Dukun, Mas, Pak, Bu, nek pingin cepet mari anakmu, nah besok malam Jumat Kliwon jam 12 malam nyembeli ayam cemani karo mundur. Misalnya mungkin ini wahyu setan mungkin. Nah, Bu, pertanyaan Bu, ketika dia nyembeli ayam cemani, apa tujuan pokoknya? Enggak tadi loh. Mengalirkan darah, bukan mencari daging. Mbak kudu cemani, kudu ireng mulus. Dikai ayam jago gratis semua dek nih, wong ora luru daging kok. Dia tujuannya mencari tadi bukan mencari daging, mengalirkan darah, dipersembahkan kepada jin atas perintah iblis tadi lewat Mbah Dukun. Ngoten Bu. Ini syirik besar Bu, termasuk untuk pesugihan sama. Ada orang kon nyembelih misalnya, Mas, ini ngapain sugih to? Nyembelih bulus sing warnane biru. Misalnya mungkin. Atau nyembelih wedhus sing suarane meong. Nah, misalnya mungkin. Tujuannya bukan mencari daging, mengalirkan darah. Dan Bu, yang ketiga Bu, menyembelih untuk jin ketika membangun jembatan, hotel, membuka lahan. Ya, ini sama, mirip Bu. Mirip, ini juga sama untuk mengalirkan darah. Kemudian diantara nyembelih yang haram adalah menyembelih untuk kiai tertentu, tokoh tertentu, sunan tertentu, wali tertentu di makamnya. Nyembeli ayam, kambing ini dhuwur kuburannya. Untuk apa Mas? Untuk mengagungkan, membesarkan penghuni kubur. Sama, ini juga syirik besar Bu. Saya pernah dapat pertanyaan Bu, ada orang Bu, ada jamaah. Dia cerita di daerahnya itu nek ana wong mati mesti nyembelih wedhus. Itu mesti. Saya tanya, Mas, boleh nggak Mas daging kambing itu diganti kambing diganti daging? Jadi pas ada bapak jenengan meninggal hari H dan dia bilang harus hari H Pak, itu Bu. Pas saya mengadakan penelitian pengurusan jenazah di salah satu tempat, dia cerita di daerah saya itu Pak, nek ana mati kudu nyembelih wedhus. Insyaallah Bu, saya kaget. Saya bilang, boleh nggak diundur hari kedua? Nggak bisa. Harus hari pertama meninggalnya bapak misalkan, atau mbah misalkan. Yang kedua tatanya, boleh nggak diganti daging?
Jadi hari itu nggak usah nyembelih wedhus, tapi jenengan bawa uang 3 juta, lalu pergi ke pasar beli daging. Ora iso Pak, kudu nyembelih. Lah iki Bu, sing aku mencuriga ini. Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian harus nyembelih kambing, apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk sedekah, boleh nggak Bu sedekah Bu? Ibu-ibu punya duit 3 juta, jenengan sedekah, pahalanya untuk mayit boleh? Boleh, ulama sepakat boleh. Duit ya. Yang kedua, duit ini jenengan belikan kambing, jenengan beli kambing ke pasar senilai 3 juta. Kambingnya jenengan sedekahkan kepada fakir miskin, hadiahnya jenengan kirim untuk orang yang mati boleh? Boleh. Yang ketiga, kambingnya ini jenengan sembelih, lalu dagingnya dicacah-cacah diberikan kepada fakir miskin mentahan sedekah, pahalanya untuk mayit boleh? Boleh. Yang keempat, setelah disembelih dagingnya dimasak matang, setelah matang jenengan berikan kepada fakir miskin, pahalanya untuk mayit boleh? Boleh Bu. Sebagaimana sedekah tadi, sedekah duit, sedekah kambing, ini kan hanya perubahan wujud toh. Kambingnya matang, kambingnya mentah, sah-sah saja. Yang menjadi masalah itu sebagian saudara-saudara kita itu, kenapa harus 40 hari, hari ke-40, kenapa harus hari ke-100, kenapa harus hari ke-1000 yang dikenal nyewu, mendak pisan, mendak pindo ini loh Bu. Yang kedua, di situ ada ritual-ritual, itu ya tidak boleh. Tapi kalau jenengan punya wedhus, jenengan sedekahkan kepada anak yatim, fakir miskin dengan niat pahalanya jenengan sedekahkan kepada orang tua yang sudah mati, boleh Bu. Jelas oke, tapi tadi jangan mengkhususkan harus hari ke-40, hari ke-100, hari nyewun, jangan. Terus tadi jangan ada ritual-ritual khusus. Ini tambahan-tambahan ini nanti bid'ah jatuhnya. Jadi jangan sampai kita disangka nggak sedekah. Kita sedekah nih caranya yang syar'i. Betul Bu. Terus Bu, diantaranya Bu, yang tidak boleh adalah menyembelih hewan untuk mengagungkan tokoh ketika datang. Ini juga ada terkadang tokohnya datang nyembelih sapi, nyembelih kambing, dalam rangka mengagungkan tokoh yang lebih datang. Ini tentu terlarang Bu. Jelas Bu. Jadi terkadang Bu ada sebagian tradisi Bu dalam rangka untuk mengagungkan orang yang datang, terkadang harus kita hindari. Ya misalkan mungkin tidak sampai derajat haram. Saya contoh Bu, contoh. Ada tokoh datang, digelarkan karpet merah, jadi nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yang pertama karena tidak bermanfaat. Apa manfaatnya ada tokoh datang digelari karpet merah? Justru malah mau mendorong orang untuk besar kepala, untuk sombong. Gimana Bu? Nggak ada manfaatnya. Terus yang kedua, ini tradisi orang kafir. Jelas sih, Bu. Tapi kalau kita menyambut tokoh datang dengan cara sesuatu yang bermanfaat, ya boleh, nggak apa-apa, boleh. Tokoh datang, kita sambut dengan yang bermanfaat. Misalnya apa Bu? Disambut dengan apa ya? Makan-makan, bagus. Nah, bagus. Karena tokohnya ini senangannya rendang, diberikan rendang, boleh. Atau tokohnya dari luar negeri, kecapek toh, sewakan tukang pijit, boleh. Atau diberi kamar yang nyaman, AC, boleh, bermanfaat. Tapi kalau digelari karpet merah untuk apa coba? Karena bunga boleh nggak? Karpet bunga itu ada dikalungi bunga. Ibu, ya kalau tidak ada manfaatnya tidak perlu. Kalau tidak ada manfaatnya Bu, tidak perlu. Ada tokoh meninggal, lalu kita memasang bendera setengah tiang, manfaatnya apa? Dungake wae Mas, malah bermanfaat. Satu Indonesia tokoh meninggal, bendera setengah tiang, manfaatnya apa coba? Dungake wae malah manfaat. Kita kan punya akal toh Bu, punya akal waras toh, mikir toh. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah.
sama itu kalau karangan bunga itu juga nggak ada manfaatnya ya? Ya kalau nggak ada manfaatnya nggak usah Bu. Kayak bisa dibuang juga. Nah sampah, oke? Tokoh meninggal ke sana 1 kilo, sana 1 kilo, duka cita ini manfaatnya apa? Mengganggu pandangan, oke? Mendingan Bu itu harga berapa Bu karang bunga itu berapa harganya? 300. 1 juta, Masya Allah. Lebih baik 1 juta itu jenengan sedekahkan kepada fakir miskin atas nama mayat, malah bermanfaat. Mayat untuk manfaat, anak yatim untuk manfaat Bu. Daripada tadi tulisan jejer-jejer sekilo, jadi sampah. Jelas Bu? Jadi kalau nggak ada manfaatnya nggak usah. Mohon Bu, soalnya maghribnya gak sih Bu? Oh, satu pertanyaan. Apa hukumnya meninggalkan sholat? Ini sudah kita pernah bahas mungkin tadi. Kalau dia tidak sholat belas, nah ini ya orang Islam, orang sholat belas kok. Yang kedua, kalau dia sholat tapi bolong-bolong, gitu. Jumatan sholat, hari raya sholat, hari ini nggak sholat, besok sholat, insya Allah masih muslim. Jadi, maka seorang istri kalau suaminya tidak sholat boleh minta cerai. Tak ulang, seorang istri kalau punya suami yang dia tidak pernah sholat belas boleh minta cerai dan dia tidak dosa. Yang kedua, dari iktidal lutut dulu atau tangan dulu. Oh, ketika sujud. Ini khilaf, mungkin khilaf. Dua-duanya insya Allah boleh Bu, lutut dulu. Nabi itu beliau itu ketika masih muda kan masih apa ya Bu, belum gemuk nih, belum gemuk. Ya intinya gini, intinya lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Yang tidak boleh itu kan turun seperti turunnya onta, itu tidak boleh. Diberikan contoh Mas Muslim, pernah dulu ya. Dulu pernah nggih? Pernah belum? Apalagi nggak apa-apa. Tolong Mas, jangan nggak apa Mas. Jadi lakon. Turun sujud seperti onta Mas. Kita Mas Ibu Mas. Ini nggak boleh Bu. Contoh onta seperti onta. Nggih sana. Nah, ini nggak boleh Bu. Ini nggak boleh seperti onta seperti ini. Jelas Bu guys. Ini nggak boleh seperti onta nih, nggak boleh. Jadi kaki ini isi ngejejek, isi apa ya? Isi ini tangannya harus ngesor, ini nggak boleh seperti onta, nggak boleh. Makasih Mas. Yang ketiga, bagaimana posisi kaki di antara dua sujud? Ya, ini ada dua versi. Yang pertama duduk iftiros, yang kedua duduk apa namanya? Doa apa? IKA. Lali aku. Duduk IKA boleh atau duduk iftiros. Jelas Bu? Dua pilihan Bu. Yang keempat, apa doa zikir setelah sholat duha dan sholat tahajud sesuai sunnah. Kalau doa selesai sholat duha, Bu, ini saya tidak ada Bu, ada dalilnya Bu. Nah aku ya lali ya Bu. 100 kali itu. Nggih, betul nggih. Allahumma firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Nggih. Betul 100 kali nggih. Itu sunan Nabi, nggih. Pendek ada. Tapi kalau doa khusus selesai tahajud saya enggak tahu. Jadi bebas. Ngaten Bu. Mohon Bu nggih. Nggih mangkaten Bu, nanti kalau pas sujud itu sholat wajib. Nggih. Kita doanya boleh bahasa Indonesia. Doa setelah selesai sholat pas sujud dengan bahasa Indonesia. Ini juga khilaf ulama Bu. Kalau jenengan bisa bahasa Arab dengan bahasa Arab, kalau bisa nggih, kalau nggak bisa ya terpaksa bagaimana lagi. Tapi ngeten Bu, untuk hati-hati Bu, lebih baik jenengan ketika sholat itu dengan bahasa Arab Bu. Nanti di luar sholat baru dengan bahasa Indonesia. Kan banyak atau waktu-waktu mustajab selain sholat toh Bu, gimana? Nah, khusus ketika sholat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Dan nanti di luar sholat silakan dengan pakai bahasa Indonesia. Satu lagi. Wah, nakir loh Bu, pripun? Menyolatkan orang yang tidak sholat, tapi kita tidak tahu bagaimana hukumnya. Ya kalau nggak tahu ya nggak ada hukum. Tidak tahu, lupa, dipaksa itu nggak dosa. Dan nggak tahu kok orang ngerti kok Bu. Jelas sih nggak tahu. Ibu Bu ya, demikian semoga bermanfaat Bu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.